Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Bapak akan menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang bilangan berpangkat ya. Nah, ada beberapa sifat yang kamu harus hafal ya, harus hafal ya. Ini sebenarnya ini sifat ini ya. Bapak tunjukkan dulu pada kamu. Ya, ini dia. Ini ada beberapa sifat nih. Tunggu. Satu, oh sorry. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini ada lagi 6, 7, 8. Nah, 8 ini itu kamu harus ingat untuk mengerjakan bilangan berpangkat. Kita mulai dari satu-satu ya. Kita mulai satu-satu. Nah, ini A pangkat M kali A pangkat N itu bisa ditulis menjadi A pangkat M tambah N. Misalnya kamu ketemu misalnya nih, harus bilangan pokoknya sama ya. Misalnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Itu tinggal saja pangkatnya ditambahkannya bilang pokoknya sama 3 ya, berarti 3 pangkat 2 tambah 4 jadinya 3 pangkat 6, begitu saja. Nah, untuk yang kedua, kalau kali pangkatnya ditambah, kalau bagi pangkatnya dikurang. Nah, begitu ya. A salah ya, bukan A ya, tunggu. Salah. Ini misalnya 3 lagi, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4. Itu hasilnya nanti 3 ini M kurang N, depan kurang belakang, pangkat 2 kurang 4. Nah, ini 3 pangkat 2 kurang 4, 2 kurang 4 itu min 2, berarti 3 pangkat min 2. Begitu saja ya. Begitu saja itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, yang ketiga ini itu misalnya di dalamnya 3 pangkat 2, baru di dalam kasih kurung baru ada pangkat 3 lagi. Itu nanti yang ini 2 itu dikalikan, jadinya 3 pangkat 2 kali 3. Ini M, ini N, jadinya 2 kali 3 6, berarti 3 pangkat 6. Nah, seperti itu saja. Lalu kalau sifat keempat, nah sifat keempat ini ya, sifat keempat ini misalnya ada 2 angka di dalamnya, dalam sebuah kurung 2 kali 3 misalnya ya, baru di luarnya dipangkatkan dengan 2, berarti kita pisahkan 2 di pangkat 2, tulis min 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Begitu saja. Nah, itu kita bisa selesaikan lagi. 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 itu 9, jadinya 36. Kalau kita langsung juga bisa 2 kali 3 6, 6 pangkat 2 itu sama juga dengan 36. Nah, simple ya. Nah, itu sampai sifat keempat. Kita hapus dulu. Lalu sifat kelima itu kurang lebih sama dengan sifat keempat ya. Bedanya ini kali, ini dia bagi. Jadi misalnya 2 pangkat 3 dalam kurung baru dia pangkat M, gitu dia pangkat misalnya 2 lah, dia pangkat 2 lagi lah. Berarti kita bisa tulis menjadi 2 ini dipangkatkan 2 di atas per 3 dipangkatkan 2. Seperti itu. Jadi jadinya 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Jadi 4 per 9 jawabannya. Seperti itu. Lalu sedangkan yang bagian B ini pangkat sebenarnya itu ini cuma dihafal. Pokoknya angka apapun dipangkatkan dengan 0 hasilnya pasti 1. Misalnya 100 pangkat 0 hasilnya pasti 1. 99 pangkat 0 hasilnya pasti 1. Nah, itu ketentuannya. Ya. Nah, begitu saja. Yang berikutnya lagi. Yang kedua ini. Jadi apapun di pangkat N, ini min N ya, ini sebenarnya tulis A pangkat min N sama dengan 1/N. Ini kan pangkatnya negatif ya. Itu kita bisa nulisnya tuh nanti, ini A ya, A pangkat N ya, 1/A pangkat N. Contohnya seperti ini, misalnya ada pangkat negatif misalnya 2 pangkat min 2. Supaya tanda negatifnya hilang, kita buat menjadi 1/2 pangkat 2. Jadi ini ada 1/, berarti yang min 2 ini minnya hilang, dia jadi 2. Jadi jadinya 1/2 pangkat 2 itu 4 1/4, kayak begitu. Pun sebaliknya, misalnya kita bisa juga tulis begini, 1/A pangkat N itu bisa juga menjadi A pangkat min N.
itu contohnya tadi ini 1/2 pangkat 2, ini kan pangkatnya positif toh. Kita bisa hilangkan 1/nya itu dia menjadi 2 pangkat min 2. Seperti itu. Sedangkan yang terakhir ini adalah ini A pangkat M per N itu adalah hasil dari akar A baru M-nya di dalam, N-nya di luar. Jadi misalnya kamu ada satu soal begini, akar 4 ya. Akar 4 itu kita bisa menulis menjadi begini. Kalau ini tidak ditulis apa-apa di sini ya, tidak ditulis apa-apa, itu yakin dan percaya bahwa sini ada angka 2 ya. Kalau tidak tulis apa-apa itu pasti ada angka 2. Jadi ini sebenarnya begini, 2 pangkat 2 baru di luarnya ada akar 2. Jadi kita bisa tulis menjadi 2 yang ambil yang besar ini, baru M ini M, ini M, ini N. Jadi M per N, jadi 2/2. Jadi ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan tetap 2. Makanya akar 4 itu adalah 2. Begitu saja. Jadi 5 sifat ini saja yang kamu gunakan untuk mengerjakan soal-soal. Nah, kita lihat contoh soal di bawah. Nah, mungkin kamu bisa lihat lagi di bawah ini. Nanti Bapak akan jelaskan satu persatu. Ya, ini kita lihat ya nomor 1. Sudah ada penjelasannya ini. 49 3/2. Jadi dia punya penjelasan seperti ini. Sudah ada ya sebenarnya ya, sudah ada. Nah, lihat nih. Ini sudah penjelasannya. Sorry. Ini penjelasannya sudah. 49 itu 3/2 ya. Nah, ini 49 ini kan itu bisa dapat dari 7 pangkat 2. 7 kali 7 49 diubah menjadi 3 pangkat 2. Pakai sifat yang tadi kali ini bisa dikali. Jadi sama dengan nanti 7 ini 2 dikali 3/2. Nah, 3/2. 2 kali 3/2 ini 2 habis. 2 kan di tengah, ini kan di bawah, bisa coret. Jadi 7 pangkat 3. Jadi 7 pangkat 3 itu sama dengan 7 kali 7 kali 7 kali 7 dapatnya 343. Nah, seperti itu. Oke, paham? Nah, berikut pun yang demikian pun yang nomor 2. Penjelasannya sama ya. Tunggu Pak, kasih besar dulu zoomnya dulu. Hapus dulu ini. Kalau kamu ada dengar bunyi-bunyi apa itu dimaklumi. Nah, ini sudah ya, penjelasan sudah ada di sini. Yang ini nih. Gampang saja ini. Ini sebenarnya cara kerjanya begini. 8 ini kita bisa uraikan. 8 ya. 8 ini kan 2 pangkat 3 itu 8 juga. Jadi kita tulis begini, 4/3 ya. 4/3 yang kita ambil luar. 9 kan 3 pangkat 2, 3 kali 3 itu bisa. Jadi ini 3/2. Kan ini kan kali. Kan ini Bapak bilang ada sifat di atas kan kali, M kali N. Kan begini bisa dikali ya. Nah, ini habis ini. 3 kali 4/3, 3 ini udah habis. Jadinya 2 pangkat 4 sini ya, tambah ini juga habis. 3 pangkat 3. 2 pangkat 4 itu jawabannya 16. Sedangkan 3 pangkat 3 itu jawabannya 27. Makanya hasilnya 43. Di sini dia salah tulis ya. Ini bukan kali 2 tapi ini pangkat 2 ini ya. Ini pangkat 3. Begitu. Seperti itu. Nah, begitu juga nanti kamu bisa lihat penjelasan yang bawah-bawahnya ya. Jadi tidak terlalu susah ya. Bisa juga kamu lihat penjelasan. Nah, ini juga sama caranya ya, pakai prinsip. Bisa lihat sendiri. Pak, lihat yang contoh lain. Contoh lain yang ada di sini. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang lain tuh mungkin kamu bisa lihat-lihat lagi.
Tapi yang soal nomor 6 nya mungkin kita akan bahas ya. Kita lihat sini ya. Lihat di sini. Ini Bapak akan kasih dia zoom lebih besar lagi supaya kamu bisa lihat cara kerjanya ini. Nah, ini soalnya terlalu besar ya. Oke, ini mudah-mudahan bisa lihat ya. Nah, di sini ada soal. Ada soal min 2A pangkat 3 kali min 2A pangkat min 2 per 3 baru per 16A pangkat 4 dipangkatkan lagi sepertiga. Jangan bingung, jangan bingung. Nah, ini soalnya ya. Ini soalnya. Nah, ini min 2 ini, min 2 yang ini, min 2A pangkat 3 itu dia uraikan, dia pisahkan, dia menggunakan sifat yang tadi itu, yang ada yang kayak begini. Ada yang kayak begini ya. A, B yang di atas ini kayaknya ya. Tunggu Bapak kasih tunjuk dulu. Dia menggunakan sifat yang ini, yang sifat keempat yang ini. Yang ini sudah. Yang ini. Jadi rata-rata dia pakai itu. Jadi sifat ini nanti dihafal, sifat 1 2 3 4 5 nih ya. Itu cenderung dipakai. Nah, kita turun lagi ke bawah. Dia pakainya itu. Nah, makanya min 2 dipangkatkan 3 kan, dipisahkannya. Yang ini yang ini punya min 2 pangkat 3 A pangkat 3. Ini juga sama, pakai sifat yang sama, min 2 pangkat min 2 per 3 A dipangkat min 2 per 3. Ya, di bawah dia juga pisahkan 16 pangkat sepertiga A pangkat 4 ini dipangkatkan lagi dengan sepertiga. Nah, itu sudah di bawah, jelas ya, jelas itu. Sudah. Oke. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa begini di bawah ini? Nah, ini lihat ini mana yang bilangan pokok sama? Ternyata 3 ini dengan ini kan DP bilangan pokoknya kan min 2, ini juga min 2. Jadi ini bisa dioperasikan pakai yang tadi tuh, yang ada sifat pertama kan tuh, A pangkat M kalau dikali dengan A pangkat N, itu hasilnya itu A dipangkat M tambah N. Nah, makanya ini min 2 kan sama, jadi min 2 pangkat 3 pangkatnya ditambahkan tambah min 2 per 3 nya, ini jadinya. Begitupun yang berikutnya, yang ini A kan dia bilangan pokoknya sama dengan yang ini temannya, berarti ini teman. Makanya di sini A di pangkat 3 ini pangkatnya ini ditambahkan dengan pangkatnya ini tambah min 2 per 3. Oke ya, paham ya? Lalu di bawahnya ini kenapa bisa menjadi 2 pangkat 4 per 3? Ini ceritanya bikin 16 sepertiga ya. Itu kan 16 itu kan tidak lain tidak bukan ada 2 pangkat 4 ya. 16 itu 2 pangkat 4. Baru dikalikan lagi dengan sepertiga. Nah, ini kan bisa dikalikan menurut sifat perpangkatan 2 kali 4 per 3. Makanya di bawah sini 2 4 per 3. Sedangkan A pangkat 4 per 3 itu dari sini juga 4 dikali 1 4 per 3. Ini dibuka kurung ya, paham ya? Nah, seperti itu. Seperti itu sudah. Sekarang Bapak hapus lagi dulu supaya kamu bisa mengerti. Nah, kita lanjut lagi yang di bawah. Ini dioperasikan 3 tambah min 1/2 itu sama juga, lihat ini 3 tambah min 1/2 per 3. Itu kan dapatnya 3 plus kali minus kan minus 2 per 3. Samakan penyebutnya. Ini menjadi 9 per 3. Dan 3 kali 3 9. Berarti 2 per 3. 9 kurang 2 7. Maka 7 per 3 di bawah ini ya. Lalu ini A juga sama, cara kerjanya sama, ini 3 tambah 2 per 3. Ini menjadi 7 per 3 juga. Oke. Oke, baik, bentuknya akan menjadi seperti yang di bawah ini ya. Di bawah ini. Nah, ini yang 2 ini, min 2 ini itu kan dia punya min itu bisa dikasih ke depan saja. Bisa ya, karena ini pangkatnya juga kalau dioperasikan bukan juga bilangan genap ya. Jadi bisa, jadi didepankan supaya mudah kita operasikan ini.
Nah, minnya jangan dipusingkan dulu. Kita lihat yang ininya. Ini kan bilangan pokok sudah sama. Kalau minnya tidak dikasih depan, itu bilangan pokoknya tidak sama. Nah, ini kan dia bagi. Kalau bagi, makanya pangkatnya itu bisa dikasih kurang ini ya. Ini 7 per 3 kurang 4 per 3. Lalu A juga demikian. Ini kan bagi, bilangan pokok sama. Ini ya 7, ini 7 per 3 kurang 4 per 3 juga. Ya, begitu ya. Itu mudah-mudahan kamu paham. Itu pakai sifat yang kedua. Yang kedua ya, coba kita cek. Yang kedua atau keberapa itu? Iya, yang kedua di atas ini. Yang kedua, yang ini ya, sifat kedua yang ini ya, ini. Itu bisa kamu pakai itu. Oke, kita kembali lagi ke bawah. Nah, selanjutnya, nah ini kita lihat kembali, tapi sebelumnya kita hapus dulu. Nah, ini dia ke bawah sini, min tetap min ya. Ini 7 kurang 3 kan, 7 kurang 4 kan 1. 7 kurang 4 kan 3. Jadi nanti dapatnya 3 per 3. Itu dapat 1 juga, makanya sini dia pangkat 1. Ini juga sama ya, hasilnya juga pangkat 1. Jadi 2 pangkat 1 kan tetap 2. Jadi min, jawabannya itu min 2A. Ini soal lebih ribet ya, tapi mudah-mudahan kamu bisa pahami dengan baik. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Nanti akan ada soal-soal yang menyusul, itu kamu bisa kerjakan ya. Oke, terima kasih untuk kali ini. Semoga bisa belajar dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.